pimpinan dan seluruh anggota yang kami hormati dan kami muliakan. Banyak sekali pertanyaan, pikiran, gagasan dari pimpinan dan anggota Komisi 5 yang kami simak dengan sungguh-sungguh, kami catat dan segera kami tindak lanjuti. Ada beberapa pertanyaan yang mohon izin pimpinan dan anggota yang bisa kami jawab, terutama secara khusus permintaan dari yang terhormat Ibu Sri dan Pak Hamka. Dan ada pertanyaan yang mungkin kami susuli mengingat waktu dan seterusnya. Kami juga mohon koreksi bila ada tanggapan balik kami yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan tadi. Yang pertama terkait dengan struktur di Kementerian Desa, kami termasuk salah satu kementerian lembaga yang diapresiasi oleh Kementerian Pan-RB yang secara cepat melakukan penyetaraan jabatan struktural kepada jabatan fungsional. Kami beri contoh, mohon izin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, eselon 4 itu dari 326 jabatan struktural eselon 4 itu saat ini di Kementerian Desa hanya menjadi 59 dari 326. Untuk eselon 3 dari 228 menjadi hanya 22 jabatan eselon 3. Jadi cukup hampir 8 atau lebih dari 80% kami melakukan apa yang disebut Pak Sujadi tadi, harus kaya fungsi miskin struktur. Itu sudah kami lakukan. Kemudian yang berikutnya Bu Sri yang kami hormati terkait dengan anggaran yang ada di tempat kami khususnya di Biro Umum dan Layanan Pengadaan terkait dengan output prioritas pada layanan klinik Pratama. Ada 2 Bu Sri, satu di kantor Kalibata dan satu lagi di Abdul Muiz. Yang itu akan kami pindahkan ke kantor yang itu layanan klinik khusus penanganan tingkat pertama dan sifatnya darurat atau yang berkala terhadap pegawai atau staf di Kementerian Desa. Ini hari-hari kami memeriksakan kesehatan secara rutin, ada di dalam kantor, lokasi kantor. Di dalam kantor, melayani khusus pegawai. Dan ini sangat membantu ketika dalam COVID. Kemarin fungsi preventif dan seterusnya dilakukan oleh klinik Pratama ini. Bahkan sampai di tingkat sopir kami, pramubakti yang tidak bisa mengakses rumah sakit, diberikan layanan oleh klinik Pratama ini. Setiap saat menerima dan gratis, karena pendanaan dari APBN. Kemudian yang berikut, yang perlu kami sampaikan di tempat ini adalah tadi pertanyaan dari Bu Sri juga terkait dengan layanan rumah tangga. Selama 12 bulan di luar ada layanan operasional, juga ada pemeliharaan BMN, barang milik negara berupa aset-aset kantor dan seterusnya yang menjadi ruang lingkup di Biro Umum dan layanan pengadaan, listrik dan seterusnya, perawatan dan seterusnya yang itu diberikan layanan selama 12 bulan atau 1 tahun. Nah, apalagi sekarang kami di kantor baru BRIN karena alasan emergensi dan seterusnya, kami harus pindah ke Pasar Rebo. Itu kantor baru, ya maaf, gedung yang baru kami tempati tapi dengan kekurangan kami harus melakukan renovasi dan seterusnya untuk penyesuaian. Satu Direktorat Jenderal yang pindah utuh, itu Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ke Pasar Rebo. Itu kira-kira penjelasan kami terkait dengan pertanyaan Ibu Sri. Kemudian yang berikutnya, mohon izin yang terhormat Pak Hamka, terkait dengan PHLN, di Kementerian Desa ada 2 skema dari PLHN secara besar, yaitu P3PD dan dari IFAD, International Fund for Agriculture Development, yang tadinya hanya di Papua dan Papua Barat, sekarang berkembang menjadi ada Provinsi Pemekaran dan digeser, diekstend lokasinya di provinsi jadi di luar Papua dan Papua atau di luar tanah Papua. Itu Maluku, Maluku Utara dan di Nusa Tenggara Timur. Khusus program yang namanya transformasi ekonomi kampung terpadu ini itu mendorong supaya ada peningkatan
pendapatan keluarga melalui potensi yang ada di desa. Jadi kami dengan program tekad atas PHLN itu mendorong supaya ada optimalisasi sumber daya lokal di desa supaya bisa dikelola dengan baik, dikelola oleh BUMDes, dan ini bisa diakses langsung oleh masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan keluarga. Izin Pak Sekjen, Ya. izin pimpinan. Silakan Pak. Yang menentukan daerah itu siapa Pak Sekjen? Ya siap. Pertama, IFAD kami juga, IFAD ini sebelumnya dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah mungkin juga ada di pertanian, skema loan ini kan ada di Direktorat Jenderal Risiko yang ada di Kementerian Keuangan. Dan sejak kami masuk menjadi Kementerian Desa, IFAD ini programnya sudah ada penempatannya di Papua dan Papua Barat. Dan ini di-extend saja, kami mengusulkan seiring dengan arahan Bapak Presiden untuk menggeser pertumbuhan ekonomi dari barat ke timur, kami mengusulkan untuk ditambahkan tidak hanya di tanah Papua, tetapi di Maluku, Maluku Utara, dan NTT, dan diterima oleh Bappenas. Hingga program sampai saat ini masih di wilayah itu, belum bergeser. Nah kami tidak tahu nanti ke depan. Demikian kira-kira usulan kami seperti itu. Skema yang kedua adalah P3PD. P3PD itu adalah program penguatan pemerintah dan pembangunan desa. Koordinatornya itu ada di Bappenas dan di PMK, Kemenko PMK. CPMU, Koordinator Program Management Unit, itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Desa itu PMU, Program Management Unit. Di mana PMU-nya? PMU itu ada di Sekretariat Jenderal di tempat kami. Kemudian ada di direktorat lain teknis namanya PIU, Program Implementing Unit. Mengelola yang namanya komponen 2. Komponen 2 itu ada 2A, 2B, 2C, 2C1, dan 2D. Apa itu? Itu adalah peningkatan pemberdayaan. Karena kami tidak mengambil porsi selama ini juga pendamping desa diminta oleh KL yang lain. Misalnya dari BNN. Dengan desa bersinar koba. Itu peran edukasi pendamping juga masuk, diikut sertakan. Jadi membantu BNN mendorong desa supaya bersinar, bebas atau bersinar koba. Dari kementerian atau dari BP POM ada desa pangan aman. Nah itu juga pendamping masuk. Banyak sekali kementerian lembaga. Jadi mohon izin ini kami masuk bahwa banyak fungsi-fungsi edukasi dan tapi seluruh masukan dari Bapak Ibu sekalian kami terima dan insya Allah kami akan perkuat secara internal untuk mendorong supaya pendamping lebih kuat dalam pendampingan terhadap bukan hanya pemerintah tapi pada pembangunan desa. Itu terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ada tambahan dari Pak Dirjen atau yang lainnya? Apa cukup? Cukup. Kalau gitu kita minta tertulis ya Pak ya. Bukan berarti tidak dijawab, tertulis. Karena pertanyaan tadi banyak dan waktu juga kita sudah memasuki nanti pembahasan untuk sesi yang kedua. Oleh karena itu kita minta kepada Pak Sekjen, Pak Irjen, dan Bapak Kepala Badan untuk menjawab pertanyaan dari anggota secara tertulis. Mengenai hal-hal yang lain, kita nanti akan minta kepada Pak Menteri pada waktu di luar pembahasan anggaran dalam tugas kita sebagai pengawasan. Selanjutnya bisa kita masuk kepada draft kesimpulan. Pimpinan sebentar izin. Ya Bu. Ya, saya hanya ingin penjelasan Pak terkait dengan keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan nomor 107.1.3 tahun 2003 tentang petunjuk teknis bantuan pengembangan objek wisata tahun 2023. Ini keluar tanggal 27 Februari tahun 2023. Ini apakah memang diperuntukkan kepada mereka yang mendapatkan program baik yang kita usulkan maupun yang ditentukan oleh Kementerian Pedesaan atau seluruh kepala desa yang diberikan? Karena ada kepala desa yang tidak mendapatkan program itu mendapatkan ini. Disuruh mengajukan. Ini apa maksudnya? Saya mohon penjelasan. Terima kasih, pimpinan. Bisa dijelaskan Pak? Ya, lebih detail teknisnya mungkin sebentar ada Direktur Jenderalnya langsung bisa memberikan respon. Tapi yang kami tahu hampir sepanjang tahun banyak edaran surat-surat yang sifatnya hoax. Itu ada bantuan yang mestinya langsung dan lihat suratnya. Kadang-kadang bilang dari Direktorat Jenderal PDP tapi nomenklaturnya masih PPMD. Berarti ini SOTK lama.
ditandatangani oleh orang yang sudah pensiun begitu kadang-kadang. Nah, jadi seperti itu banyak. Izin pimpinan. Ya. Yang tanda tangan Pak Sugito. Kalau Pak Sugito mungkin yang benar, kalau Benar. mungkin nanti beliau yang bisa menjelaskan langsung kepada Ibu terkait karena nanti Nanti Ibu Sri di sesi kedua.